warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Lagi dengan saya Via, dan melalui podcast ini saya ingin sharing, berbagi ilmu dan inspirasi serta wawasan untuk teman milenial. Kali ini judul konten kita masih kontradiksi, berjudul Jadilah Sadis. Ya, sadis. Tapi ini dalam artian yang positif lagi. Sabar dan disiplin. Kenapa kita harus sabar dan disiplin? Ya, karena untuk segala sesuatu yang kita perjuangkan, kita memang harus berproses, kita nggak bisa instan. Kita harus sabar jika mungkin apa yang sudah kita upayakan belum terlaksana, belum tercapai, apa yang kita ikhtiarkan belum sampai, dan apa yang kita impikan belum tercapai. Kita memang harus sabar, dan bukan berarti kita berdiam diri dan pasrah begitu saja. Tapi dalam hal sabar, kita memang tetap harus konsisten, kita tetap harus berikhtiar, dan semakin meningkatkan lagi daya juang kita terhadap apa yang sudah kita tuju. Karena dengan kita sabar dan disiplin terhadap apa yang kita inginkan, kita akan mendapatkan hasil yang jauh lebih besar daripada apa yang sekedar kita harapkan. Contohnya, dulu saya waktu bekerja, saya pernah mendapat gaji yang cukup, namun saya tidak mengikuti teman-teman kebanyakan. Mereka memilih membeli gadget, mereka memilih membeli motor, dan semua serba baru gitu, pakaian baru, style baru, tas baru, apapun itu. Namun saya memilih menyimpan uang tersebut untuk ditabung. Tujuannya sederhana, saya hanya ingin menjalankan usaha. Dan alhamdulillah, karena kesabaran tersebut, dan saya akhirnya berhasil untuk kuliah. Dan akhirnya, karena kesabaran tersebut, saya berhasil mengalokasikan uang dari gaji yang saya kumpulkan, kurang lebih 6 juta untuk membangun usaha. Dan saya berhasil menamatkan kuliah 3,5 tahun, saya berhasil mencari ilmu yang lebih banyak, mendapat pengalaman, dan itu semua tidak mudah. Jadi kebanyakan orang sukses, mereka itu sadis, sabar dan disiplin terhadap apapun yang mereka inginkan. Jadi teman-teman yang mungkin ingin berjuang jauh lebih baik dan ingin menjadi manusia di atas rata-rata, kuncinya ini. Saya mendapat ilmu ini dari motivator nomor 1 di Indonesia, yaitu Tung Desem Waringin. Ya, saya setuju banget karena kurang lebih sebelum saya mendengar tips ini, saya sudah menjalankannya beberapa waktu yang lalu, dan terbukti apapun yang kita lakukan dengan penuh kesabaran dan disiplin mengatur segalanya, baik itu waktu, prioritas tenaga, pikiran, dan uang, kita akan lebih memaksimalkan diri dan kita lebih tahu potensi kita di mana. Namun kebanyakan orang, apalagi remaja, anak-anak yang butuh ya namanya, strata sosial tertentu, kelas-kelas sosial tertentu, mereka kebanyakan hedonis, konsumtif, dan mereka hanya mengikuti hawa nafsu sesaat. Mereka ingin tampil eksis untuk dilihat, untuk dipuji, untuk disanjung. Dan tidak jarang hal ini yang membuat kebanyakan orang terjerat hutang misalnya, hanya untuk style dan diakui di lingkungan sosial. Jadi kebanyakan orang yang hidupnya amburadul yang saya amati ya, karena mereka tidak sabar dan disiplin. Mereka cenderung konsumtif dan tidak memanfaatkan segala sesuatu itu pada tempatnya. Jadi disiplin yang saya maksud di sini adalah ya kita harus mendisiplinkan segala sesuatu yang kita miliki, baik itu waktu, pikiran, tenaga, segala hal. Dan jadilah kita orang yang benar-benar memanfaatkan sesuatu itu pada tempatnya. Jadi sabar dan disiplin terhadap impian kita, terhadap keinginan kita. Dan dengan menahan diri untuk tidak mengikuti orang-orang kebanyakan, insya Allah kita mendapat kehidupan jauh lebih baik ke depannya. Dan gak jarang teman-teman yang saya lihat dulunya mengikuti keinginan belaka, mereka mungkin terikat di pekerjaan yang tidak menyenangkan seumur hidupnya. Ya, mereka terikat dalam roda kehidupan yang berjalan stagnan, berada di tempat, tidak kemana-mana gitu. Karena mereka memilih jalan atau zona nyaman untuk memenuhi segala keinginan belaka tadi. Jadi mereka tidak ada kemajuan dalam hidup, tidak ada hal yang berarti, tidak ada pengalaman, tidak ada tantangan. Ya mereka hidup hanya untuk bertahan hidup jadinya. Jadi ini yang sangat saya sayangkan.
Untuk itu, kepada teman milenial yang memiliki impian yang besar, memiliki keinginan untuk sukses, jadilah sadis, sabar, dan disiplin. Jangan ikuti kebanyakan orang, jangan mengikuti jalan hidup orang rata-rata. Kebanyakan orang yang saya temui yang ingin sukses, kebanyakan mereka itu sabar. Ketika punya uang, mereka memilih membeli buku misalnya, dan saya pun demikian. Ketika memiliki cukup uang, saya memilih berinvestasi di ilmu pengetahuan, atau saya memilih berinvestasi di usaha. Jadi keinginan perut atau keinginan sesaat yang tujuannya hanya untuk style, untuk gaya hidup, saya tidak terlalu mengikutinya. Jadi ini yang kebanyakan dilakukan orang-orang sukses. Mereka benar-benar sadis. Kebanyakan orang rata-rata mengasumsikan mereka ini pelit, padahal tidak sama sekali. Ya, misalnya untuk perut saja mereka ekstra menahan gitu. Lebih baik uangnya untuk dialokasikan untuk jualan atau untuk membeli sesuatu yang lebih mereka butuhkan. Lalu kebanyakan orang berargumen mereka ini untuk diri sendiri pelit, padahal tidak. Mereka tahu batasan, mereka tahu bagaimana mengalokasikan sesuatu itu pada tempatnya. Justru karena mereka sayang dengan dirinya, mereka tidak ingin terjebak di masa depan. Mereka ingin hidup yang mereka bangun itu jauh lebih baik daripada orang kebanyakan. Nah, disinilah saya ingin memberi tips ini kepada teman milenial. Gak jarang saya dulunya juga dibilang demikian, diasumsikan pelit, bahkan diasumsikan sangat-sangat perhitungan bahkan. Dan gak jarang saya juga pernah berada di situasi yang teman-teman alami saat ini mungkin, yang dalam keadaan bersabar menahan apapun yang kita inginkan demi tujuan jangka panjang, demi kehidupan yang kita bangun jauh lebih baik. Oke, semoga video ini dapat menginspirasi teman milenial. Jadilah sadis, sabar, dan disiplin terhadap impian yang kita punya. Jangan hidup seperti orang rata-rata, seperti orang kebanyakan. Orang sukses adalah orang yang tahu bagaimana menempatkan sesuatu pada tempatnya dan bisa menahan diri ketika memiliki cukup uang misalnya. Mereka bisa memanfaatkan sumber daya yang ada, penghasilan yang ada jauh lebih baik. Bukankah orang kebanyakan itu bekerja untuk uang? Tapi orang sukses, mereka memilih bekerja untuk belajar. Dan ketika mendapatkan uang, mereka memilih berinvestasi ilmu pengetahuan. Tidak menghambur-hamburkannya hanya untuk lifestyle, gaya hidup yang cenderung memuaskan orang lain, yang justru tidak peduli mereka. Sekian saja dari saya, Via. Semoga channel ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.